Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesembuhan itu Allah jadikan kesembuhan ini ada sebab-sebab. Perlu kita berobat. Dan untuk mengambil sebab tidak lepas dari dua syarat. Ya. Sebab, ada sebab dilihat dari sebab syar'i dan sebab kauni. Syar'i artinya yang sebab itu disebutkan Allah dalam firman-Nya atau Al-Quran dalam hadis yang disebutkan Nabi SAW, seperti habatus sauda, kustul hindi. Itu contoh sebab syar'i. Ruqyah, sebab syar'i. Dan adapun sebab kauni harus memenuhi syarat-syarat. Sebab kauni artinya sebab yang sudah dilakukan, sudah biasa dilakukan masyarakat. Seperti apa? Syarat-syaratnya yang pertama, sebab itu adalah sebab kauni yang sudah teruji coba dan dirasakan hasilnya, manfaatnya, zahirnya ada, reaksinya. Kauni, sudah teruji coba. Dan syarat yang kedua dari sebab kauni ini, yaitu hendaknya dari sebab yang dia ambil la yadhurru al-marid, tidak membahayakan orang yang sakit yang diterapi. Dan yang ketiga, mimma tamna asy-syara'. Sebab yang ketiga adalah syariat tidak melarang. Ini penting. Kalau sebab syar'i dan sebab kauni enggak masuk, dia mengambil sebab syar'i itu enggak ada. Sebab kauni juga dia pengobatan yang enggak teruji coba plus enggak masuk akal. Kayak mustahil. Ya, maka bisa jadi dia masuk dalam kesyirikan. Syirik asghar, syirik kecil. Sebagaimana kaidah man ja'ala sabab mimman huwa laisa bisabab syar'i wala kauni fahuwa syirik. Barang siapa menjadikan sebab yang sebab itu enggak ada dalam sebab syar'i atau kauni, maka itu syirik. Hati-hati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan salah satu amaliyah gharibah, praktek pengobatan yang asing dan asing. Mungkin ada yang belum pernah dengar sama sekali, yaitu dengan cara syufut al-marad minal batan, mengeluarkan penyakit dari perut. Aneh cara ini. Dari mana cara pengobatan ini? Cara pengobatan ini klasik dipakai dari zaman masa silam, sangat lalu, sangat lampau sekali. Yaitu dengan meletakkan burung merpati di atas pusar. Ya. Ini tentunya ada niza, ada perbedaan pendapat yang sangat keras sekali. Di antaranya ada yang berpendapat dari mana pengobatan ini, ada yang mengatakan ini dari Daud al-Antaqi, seorang alim Yahudi yang belajar ilmu yaitu pengobatan. Kemudian ada yang berpendapat ini adalah caranya musya'wid, caranya dukun dan tukang sihir. Yang ketiga, ini sebenarnya ada asal muasalnya. Yang asal muasal ini ternyata muncul cara ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Burdah Al-Fir'auniyah. Ya, namanya Al-Burdah atau Burudiyah Al-Fir'auniyah ini adalah semacam kertas tasjil yang disebutkan situ tentang tafasil haya, tentang rincian kehidupan, juga tentang tarikh wal athar. Disebutkan tentang apa? Kerajaan-kerajaan Fir'aun, ternyata yang mereka ini sudah terkenal dengan apa? Ilmu pengobatan. Seperti dulu jasad-jasad Fir'aun, mereka pakai balsem biar awet, ya. Dan mereka juga ternyata disebutkan di situ menggunakan pengobatan penyakit dengan mengeluarkan penyakit dan racun dari pusar, dari dubur burung merpati. Alhasil dari teori yang disampaikan tadi, perbedaan pendapat, kita sudah menguasai syarat-syarat mengambil sebab. Syar'i, kauni. Syar'i, cara meletakkan merpati dengan duburnya di atas pusar, tidak disebutkan dalam dalil. Tapi kauni ternyata sudah teruji coba dari masa lalu. Dan sampai detik ini di negeri Arab masih dipakai. Ya, dan kauni ini dengan tajrubah, uji coba. Alhasil apa? Al-ibrah bil haqa'iq. Yang bisa diambil di sini hakikatnya. Hakikatnya dengan cara ini manfaat enggak? Ternyata dengan cara ini
kondisi pasien semakin membaik. Setelah diterapi, nafsu makan bertambah. Setelah diterapi, dia semakin semangat. Ajibnya, setelah diperiksa, dari sebelum dilakukan terapi ini, katakan SGOT, SGPT. Ada yang subhanallah SGOT, SGPT-nya tinggi sekali. Setelah terapi, berapa hari kemudian diperiksa lagi, langsung turun dengan jumlah yang fantastis perbedaannya. Berarti apa? Teruji coba. Karena al-ibrah bil haqa'iq. Kauni di sini ternyata teruji coba. Bukan caranya dukun, bukan caranya sihir, dan bukan syirik kecil. Ya, itu penting. Dan subhanallah, cara yang seperti ini di Arab dipakai dengan burung merpati. Ternyata kata termasuk pengobatan kedokteran Cina klasik, mereka juga menggunakan puser itu sebagai terapi. Karena walaupun kita sudah besar, ya sudah potong tali pusar kita dari ibu kita, ternyata masih punya manfaat. Seperti pengobatan Cina untuk mengobati kasus detox di tubuh, ya, dan kasus-kasus yang lainnya, sekian banyak kasus manfaat dengan cara ini, dengan meletakkan jahe di slice begitu tipis, dilubangi, kemudian diletakkan di atas pusar slice dari jahe, diletakkan pula daun baru Cina, kemudian dibakar. Asapnya masuk ke dalam pusar, dan itu juga obat. Jadi bukan khurafat, bukan perkara musya'wid, perdukunan, bukan. Kemudian kasus yang lainnya bahkan disebutkan oleh seorang ahli pengobat tradisional, At-Tibbul Badil, yang masih hidup di zaman sekarang, yaitu Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Al-Kushairi, yang beliau keliling di beberapa negara untuk belajar ilmu Tibbul Badil, ilmu tradisional. Beliau menyebutkan bahwasanya ketika si janin di dalam perut ibu, darah masuk melalui tali pusar. Ya, masuk melalui tali pusar, nutrisi masuk lewat situ. Dan ketika sudah dipotong, ternyata tali pusar ini masih ada saluran ke tubuh. Masih ada kaitannya untuk pengobatan-pengobatan. Subhanallah. Ini caranya dengan apa? Syufut al-marad minal batn. Menghisap penyakit dari jalan perut. Ya. Adapun cara yang lainnya di tempat kita, di salah satu kota di Jawa Timur ini, di beberapa daerah terkenal, cara yang sudah masyhur. Kalau digigit ular, ya, maka mereka menggunakan yaitu duburnya katak, ditempelkan pada lepas gigitan ular. Ternyata dubur katak tadi juga menghisap racun. Dan ini juga teruji coba. Asal hukumnya membunuh katak nggak boleh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, nahan Nabi SAW an qatl difza'. Ya, Nabi SAW melarang dari apa? Membunuh katak. Tapi ketika dibutuhkan, karena nyawanya manusia, ya, sangat mulia dan berharga, tidak mengapa menggunakan katak untuk terapi. Begitu pula tidak mengapa menggunakan burung merpati, yang setelah burung merpati ini menghisap racun seperti kasus hepatitis B dan C, kemudian burung merpati tersebut sampai tewas, sampai mati seketika. Nah, karena apa? Dihisap racunnya. Jadi semoga bermanfaat potongan ini. Sekali lagi, cara ini jangan bilang tibbun nabawi, karena ini hanya cara pengobatan klasik Arab yang berawal dari bahkan zamannya Firaun sudah ada. Dan sekali lagi, jangan nisbatan kepada Nabi. Kami membuat konten ini, yang pertama berharap ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua agar bermanfaat untuk kami pribadi dan kesehatan Anda semua. Anda sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.